Ternyata adegan ini adegan panas ya. Jadi gue terkejut ngeliat adegan panas itu karena gue nggak tahu tadinya ada. Itu Okis. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, Sangkuriang. Sangkuriang, kita kembali ke Indo klasik ya. Indo Klasik, dan episode Indo Klasik kali ini kita bahas film Sangkuriangnya Film Susana. Susana dan Cliff Sangra. Panggil aku Sangkuriang. Aku melihat bekas cacat di kepalamu. Jadi Sangkuriang itu istimewa banget dalam hidup gua. Karena waktu pertama kali, ini adalah film yang pertama kali gue sadar gue tonton dalam hidup gue gitu loh. Tahun 83. Yang paling gue inget itu adalah cantiknya si ini ya. Jadi adegan pertama dia tidur di balai-balai itu menurut gue cantik banget. Terus satu lagi adegan yang ketika dia udah pindah rumah di kampung setelah ini. Itu pas dia balik, jadi dia mau masuk rumah terus dia balik badan gitu ya. Kayak anjir cakepnya nih orang. Ini makhluk apa sih cakep ini gitu ya. Jadi disclaimer, gue sudah nonton Sangkuriang sebelum gue nonton yang Netflix ini. Gue lupa nonton di mana, apakah nonton di TV nasional atau di YouTube salah satu channel, gue nggak inget. Tapi yang jelas gue udah nonton dari depan sampai belakang. Tapi bukan bioskop zaman dulu ya. Bukan di bioskop. Pada saat gue nonton, gue baca disclaimer untuk 18 tahun ke atas, violence dan nudity. Seinget gue pada saat gue nonton, oke, ada beberapa adegan Cliff Sangra kelihatan behind-nya. Oke. Rian Hidayat juga. Tapi masih bocil. Ternyata adegan ini adegan panas ya. Jadi gue terkejut ngeliat adegan panas itu karena gue nggak tahu tadinya ada. Ini tuh tahun 83 tuh emang kayak blockbusternya Indonesia ya. Jadi kayak ini film terlaris nomor 3 tahun 83. Biasanya sih Oma Irama 1 sama Warkop biasanya itu. Mungkin itu juga yang membuat itu berkesan banget sama gue ya. Jadi kayak zaman itu tuh production value-nya tuh bagus gitu loh. Bagus. Nggak dimurah-murahin kayak zaman sekarang gitu. Nggak ngecit-ngecit gitu ya. Kelihatan digarap dengan serius ya. Nah, yang gue mau sampaikan di sini adalah kan penonton sekarang ini exposure terhadap Sangkuriang tuh di Netflix ya. Ya. Perhatikanlah notifikasi dari mereka, catatan mereka, ratingnya bahwa di sini tulis kayak yang gue bilang untuk 18 tahun ke atas. Ya, ini dewasanya itu dewasa banget gitu kan. Ada adegan seks gitu. Dan mereka telanjang. Itu nggak sekali saja Susana menampakkan seolah-olah dia bugil ya. Dia pakai stand in sebetulnya. Pakai stand in. Oke. Gimana ini tentang filmnya ini sendiri, pendapat lo? Ya paling itu tadi seperti lo bilang bahwa untuk practical efeknya semua practical efek, tapi maksudnya kayak tombaknya gitu kayak bohongan ya. Kayak bohongan. Yang gue asik ya kayak waktu si Sangkuriang kecil manjat tali ke pohon. Cek. Itu kan lu ada special effect ya. Gue bingung itu gimana syutingnya, apakah dia pakai sling sih. Ini ya Rian Hidayat, kita harus Almarhum notifikasi juga nih. Rian Hidayat itu dia bintang cilik akhir 70-an, nakalnya anak-anak kan. 79. Nah, di tahun 83 ini dia berperan sebagai Sangkuriang kecil ya. Konon ternyata 12 tahun sih umurnya. Iya. Oh, di sini udah. Karena kan kayak 5 tahun kemudian tahun 87-an akhir tuh dia udah lupus. Udah lupus. Jadi udah dia kemudian remaja. benar-benar jadi idola remaja. Puncaknya tuh ketika main film Lupus tahun 87. Mudah-mudahan Lupus one of the biggest in the 80s ya. Rian Hidayat akhirnya Lupus nih bisa kita bahas di Indo Klasik kapan-kapan ya. Oh iya, sama yang violence itu gue mau kasih catatan karena gue kebetulan di awal-awal tuh nonton sama anak-anak ya. Jadi ketika adegan Sangkuriang kecil dipukulin ibunya sampai berdarah itu ngeri loh. Itu ngeri. Oke, apalagi catatan dari kalian? Ini bukan film terbaiknya Susana dan Siswaro Gautama Putra ya. Buat Susana sendiri mungkin Ratu Ilmu Hitam itu yang boleh dibilang paling topnya di yang paling pencapaian artistik actingnya dia paling bagus di Ratu Ilmu Hitam. Setuju. Setelah era horor ya, jadi kayak Susana itu kan ada dua periode karirnya dari tahun 50-an sampai 70-an tuh dia main di drama segala macam. Ada Bumi Makin Panas, ada gue nonton Bernapas Dalam Lumpur. Cantik banget. Asrama Dara film pertamanya tahun 56, bayangin. Itu dan Beranak Dalam Kubur. Beranak Dalam Kubur itu bukan horor loh aslinya. Drama, dan itu bagus banget dia main di situ.
sebagai aktris drama, tapi kemudian dia fase kedua pindah sampai meninggalnya full jadi artis horor dan menjadi referensi horor-horor baru di Asia. Jadi konon The Ring itu hantunya jadi berambut panjang karena semuanya terinspirasi Susana gitu ya. Segitu pentingnya ya Susana pada tahun 80-an itu gitu loh. Cuman ya aktingnya adalah Susana memerankan sundel bolong jadi Susana terus tapi pakai kostum yang beda-beda. Sebegitu ikoniknya sundel bolong tuh sampai sekarang aja tuh orang masih generasi sekarang itu masih nge. Jadi kalau meme gitu atau gif gitu sampai sekarang masih ada tuh ya yang mata melotot segala macam. Nah kita balik ke Sangkuriang. Sangkuriang tuh kan dari legenda Jawa Barat gitu ya. Gue yang belum pernah nontonnya juga kalau memang suka baca bukunya. Oh, satu yang mau gue highlight khusus soal bukunya. Jadi film ini jadi ini bukan historical atau bukan period piece ya gitu loh, tapi ini legenda. Adaptasi dari komik yang memang populer sekali dari tahun 50-an, buatan R.A. Kosasih. R.A. Kosasih betul. R.A. Kosasih itu kayak bapak komik wayang lah ya, atau komik lokal Indonesia lah salah satu ininya. Nanti gitu. Sri Asih tahun depan. Itu adalah dari karya R.A. Kosasih. Nah, jadi memang cerita itu udah familiar. Ini ceritanya agak risque ya, karena kayak agak-agak incest gitu kan, ibu sama anak. Ya memang. Iya kan? Emang itu idenya itu. Tahu kan? Iya. Yang satu nggak tahu. Yang satu akhirnya tahu. Dan menghindar. Gitu. Makanya dia ngasih gitu. syarat. Jadi ini sebetulnya legenda asal muasal Gunung Tangkuban Perahu. Kayak gitu. Dan Kota Bandung. Kota Bandung. Nah, trivianya tuh sebetulnya nama Cliff Sangra itu Cliff nama aslinya gue lupa ya, tapi nama belakangnya itu bukan itu. Sangra itu ketika dia main film ini sama produsernya ganti nama belakang nih biar lebih komersil gitu ya. Nah, digantilah Sangra. Sangra itu singkatan Sangnya Sangkuriang, Ra-nya tuh Rapi Film karena ini produksi Rapi Film. Gitu, jadi Sangra. Oh, dan gue suka tuh yang ada ding itu jadi kalau udah nonton film dari zaman dulu itu bahkan Pengabdi Setan yang asli gitu ya. Ada logonya Rapi Film zaman dulu yang dan mereka sampai sekarang tuh masih produktif ya. Terakhir yaitu tadi Ratu Ilmu Hitam juga kan Rapi Film ya. Kalau catatan ini gue adalah Susana sebenarnya di sini nggak benar-benar nggak jadi orang lain ya. Kayak dia tampilnya begitu di berbagai film lainnya gitu loh. Jadi kayak yang expect film ini film terlaris zaman dulu berarti mungkin bagus ya. Sayangnya Susananya kayak nggak 100% jadi karakter ya gitu. Cliff Sangra itu masih berondong banget lah pertama kali muncul tuh. Salah umur 18 atau 19 di film itu. Jadi yang mereka kemudian jadi suami istri waktu itu terjadi skandal karena mereka tuh akhirnya terlibat cinta beneran. Susana itu puluhan tahun. 40 waktu itu umurnya. Si Cliff Sangra baru 19. Udah nilai. Lu kalau kasih skor, karena ini bukan yang terbaik nih kalau menurut lo ya. Lo kalau kasih skor film ini berapa wing? 7 lah ya. Sama, gue juga 7 karena gue enjoy ceritanya walaupun kita lihat dated ya segala teknologinya segala bisa pasti kelihatan, tapi gue masih bisa enjoy. Mudah-mudahan anak-anak sekarang yang lebih muda-muda bisa enjoy juga. Nah gue sama nih ya. Oke. Makasih udah mampir di episode Indo Klasik kali ini Sangkuriang. Silakan komen, subscribe, like dan klik lonceng buat notifikasi. Makasih udah mampir, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.